Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang kelihatannya berat, sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen risiko dalam perspektif Islam. Bersama aku Haikal dan dua teman ngobrol aku hari ini, ada Nur dan Alia. Halo semuanya, senang bisa ikut ngobrol hari ini. Topiknya menarik banget karena manajemen resiko sering dianggap cuma urusan bisnis modern. Padahal dalam Islam konsepnya sudah lama ada. Halo juga, aku Alia. Semoga obrolan kita nanti bisa bikin konsep manajemen resiko Islam jadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Oke, secara sederhana, manajemen resiko itu adalah proses untuk mengenali, mengukur, dan mengendalikan resiko supaya dampak negatifnya bisa diminimalkan. Resiko sendiri itu ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian, baik dalam hal bisnis, keuangan, maupun kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya dalam Islam, resiko itu bukan sesuatu yang dihindari sepenuhnya, tapi dikelola dengan cara yang sesuai syariat. Jadi bukan sekedar hitung-hitungan untuk rugi, tapi juga mempertimbangkan nilai etika dan keadilan. Kalau dalam Islam, bagaimana sih cara pandang kita terhadap risiko? Dalam Islam, resiko itu bagian dari kehidupan. Ada konsep ikhtiar dan tawakal. Manusia wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola resiko. Tapi hasil akhirnya tetap diserahkan kepada Allah. Jadi tidak pasrah tanpa usaha, tapi juga tidak sombong, merasa semuanya bisa dikendalikan. Iya, betul sekali. Selain itu, Islam melarang praktik yang mengandung atau ketidakjelasan berlebihan, maisir atau spekulasi, perjudian, dan riba. Larangan ini sebenarnya bentuk manajemen risiko juga, supaya tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Jadi bisa dibilang prinsip syariah itu membantu mengurangi resiko yang bersifat deduktif ya. Nah, iya, karena fokusnya bukan cuma profit, tapi juga keberkahan dan keadilan. Biar makin kebayang, bisa nggak sih kasih contoh penerapan manajemen risiko Islam dalam kehidupan sehari-hari atau bisnis? Nah, contoh sederhananya dalam bisnis syariah, resiko usaha dibagi secara adil lewat akad seperti mudarobah atau musyarakah. Kalau untung dibagi sesuai kesepakatan, kalau rugi juga ditanggung bersama, bukan dibebankan ke satu pihak saja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang ingin membuka usaha kecil, dia tidak asal nekat, tapi mulai dari skala kecil, menghitung kemampuan modal, dan tidak berutang dengan sistem riba. Itu sudah termasuk bentuk manajemen risiko Islami. Menarik ya, ternyata konsepnya dekat banget sama prinsip kehati-hatian yang sering kita pelajari di manajemen modern. Menurut kalian, seberapa relevan sih manajemen risiko Islam di era sekarang? Menurut saya sangat relevan. Di tengah krisis ekonomi, pandemi, dan ketidakpastian global, pendekatan Islam yang menekankan keseimbangan antara usaha, etika, dan tanggung jawab sosial justru makin dibutuhkan. Nah, apalagi sekarang banyak orang mulai sadar bahwa resiko bukan cuma soal uang, tapi juga dampak sosial dan moral. Manajemen resiko Islam menawarkan pendekatan yang lebih holistik, bukan cuma aman secara finansial, tapi juga secara nilai. Nah, dari obrolan kita hari ini bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam Islam bukan berarti menghindari risiko sepenuhnya, tapi mengelolanya dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai syariat sambil tetap bertawakal kepada Allah. Oke,
Semoga obrolan ini bisa nambah insight dan bikin kita lebih sadar dalam mengambil keputusan, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi bersama.